Shalom, selamat sore jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Membawa hatimu, bawa setiap hatimu untuk datang kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh menjamah setiap kami. Dimanapun Anda berada, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ayo percaya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari bersama-sama bawa hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus, penyelamat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya bagi Allah yang mulia. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tatanya. Haleluya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Allah yang mulia, bagi Allah yang mulia. Haleluya. Yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya. Haleluya. Sujud di hadapan tatanya. Mari puji Dia. Mari puji Dia. Haleluya. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya.
yang mulia bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia bersama-sama. Haleluya. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Sembah Dia. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu memulihkan kami, kuasa-Mu membangkitkan kami Tuhan. Haleluya. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Biarlah Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau terlebih besar, Engkau terlebih besar, Engkau terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalammu. Terima kasih Tuhan, terima
terima kasih sebab Engkau terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab kami tahu Engkau terlebih besar di dalam kami. Oh Jesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. di dalamku. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku. Di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Selamanya Kau yang terbesar Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur karena rancangan-Mu adalah rancangan yang indah. Amin. Rancangan untuk mengangkat kami. Yes. Kami bersyukur mempunyai Engkau, Tuhan Allah pencipta. Namun Engkau mau menganggap kami sebagai anak-anak-Mu. Dan kami diberi hak Yes. untuk menyeru Engkau sebagai Papa kami. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Karena kami yakin Kau sangat mencintai kami. Yes. Kami berharga mahal di mata-Mu. Amin. Karena kami adalah orang-orang tebusan milik Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Siap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan berkata bersama amin. Shalom saudara-saudara semua. Selamat bertemu kembali di rumah melalui TV ini. Biar hadirat Tuhan juga melanda di ruangan di mana Anda duduk dan juga dalam hati Anda khususnya. Pada sore hari ini kita akan belajar mengerti tentang misteri program hari raya. Dalam Tuhan itu begitu banyak misteri. Hal-hal yang tersembunyi, yang orang tidak mengerti. Apa toh sebabnya Allah mencipta manusia? Justru disinilah kita mengerti bahwa Allah itu sangat rindu untuk namanya fellowship.
Dia mencipta manusia bukan sekedar mencipta, tapi dengan tujuan yang pasti, yaitu persekutuan, fellowship. Nah, yang menjadi masalah, apakah manusia ini percaya ada Allah pencipta segala sesuatu? Kalau orang percaya, maka semestinya mengakui Allah itu sangat berhikmat. Lihat aja kalau sudah melihat langit, matahari, bulan, bintang, laut, binatang-binatang, engkau terkagum-kagum dengan binatang-binatang. Itu hikmat Allah yang tidak terbatas. Karena itu kalau kita percaya Allah itu berhikmat, maka pasti Allah itu jikalau melakukan sesuatu, pasti direncanakan terlebih dahulu. Itu pasti. Nah, kalau saudara percaya, maka saudara juga mesti percaya dengan mengikuti perintah-perintahnya. Sambil memperhatikan tentunya apa rencana berikut untuk saya. Banyak orang percaya Yesus, tapi tidak mengenal rencana Allah secara master plan keseluruhan. Sehingga seringkali meninggalkan Tuhan, murtad. Kenapa? Karena tidak mengerti. Kalau seandainya mengerti, mereka akan pertaruhkan hidup ini. Karena ada planning Tuhan yang begitu luar biasa dalam hal keselamatan manusia. Saudara, dalam batin manusia, Allah itu sudah menempatkan yang namanya rasa adanya kekekalan. Namun manusia tidak mengerti. Ini yang kita baca dalam kitab Pengkhotbah 1 ayat 2. Karena itu apa? Karena tidak mengerti, lalu konsentrasinya hanya kepada pekerjaan di muka bumi ini. Dan Salomo, raja yang begitu kaya raya, mengeluarkan pernyataan ini. Dia sebagai pengkhotbah, dia berkata begini, Pengkhotbah 1 ayat 2 berkata, kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah yaitu dia. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. 3 kali dalam satu ayat, sia-sia, sia-sia. Dan kata ini ditulis sampai 28 ayat. Dia berkata, apa yang sia-sia? Segala pekerjaan di bawah matahari. Kata itu ditulis 29 kali. Ya, dalam kitab Pengkhotbah. Dan di bawah langit 3 kali. Jadi kalau total 32 kali, maka Salomo berkata, apa yang aku kerjakan kalau itu hanya di bawah langit, sia-sia. Lihat aja pekerja-pekerja ini, kalau kena terik matahari, ini namanya di bawah matahari, panas, terik, ya keringatan, waduh, kadang-kadang bisa pingsan dan sebagainya. Ya, itulah manusia. Sebaliknya Rasul Paulus berkata bahwa kalau kita melakukan pekerjaan itu bukan hanya di bawah langit, tapi kita menginvestkan untuk hal di atas langit. Ini perkataan daripada Paulus, 1 Korintus 15 ayat 58. Mari bacakan bersama, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kapan jerih payah kita tidak sia-sia? Lebih dulu harus dalam persekutuan. Ya, kalau sudah tidak bersekutu dengan Yesus, sudah tidak akan mengerti. Karena Yesus inilah yang memberikan program, yang memberikan tahu, ini loh, kamu ini nanti akan jadi begini. Nah, orang yang duniawi programnya tinggal apa? Tunggu mati. Makanya
Mereka berkata itu terminal, karena itu wah dibikin bongpai yang bagus sekali. Bahkan di Manila itu sebelum ada di Indonesia, di Manila sudah mungkin hampir 30 tahun lalu saya waktu itu ada meeting begitu untuk seluruh dunia dan saya berkesempatan ke sana. Beberapa saudara mau pergi ke kuburan melihat wisata ke kuburan. Saya pikir ngapain ke Manila kok wisata ke kuburan. Tapi mereka berkata, waduh hebat. Ada AC-nya, ada ruang tamu. Itu orang-orang kaya, waduh luar biasa. Ya tapi hebatnya bagaimana, apa mau tinggal di situ? Lihatku, semua yang di dunia berakhir dengan kematian. Tapi kita anak-anak Tuhan yang betul-betul mempunyai hubungan persekutuan, mempunyai tujuan. Tujuan kita sorgawi, mahkota, kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku, hanya kalau saudara mempunyai persekutuan dengan Tuhan, maka jerih payahmu itu tidak akan sia-sia. Jadi nanti, sekarang mungkin berjerih payah, karena tadi katakan jerih payah. Jadi jerih payah itu pasti waduh berkeringat dan sebagainya. Tapi berakhir dengan ketidaksia-siaan, sukacita. Tapi orang dunia lain, ya, karena itu kalau mati, waduh nangisnya bukan main. Bahkan sengaja diundang tukang nangis. Nangis dibayari lagi. Saya itu heran. Ya, orang dunia ini kadang-kadang menangis, diundang tukang nangis untuk dibayari. Waduh, kenapa toh? Ya, sedih rasanya. Kenapa? Karena no hope, nggak punya pengharapan. Karena itu kita jangan takut dengan kematian karena COVID dan sebagainya. Kita tetap punya pengharapan. Itulah di dalam Kristus. Karena itu kita Pengkhotbah 3 ayat 11 dibacakan, tolong. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Iya, dalam hati manusia ini sudah Tuhan memberikan kekekalan. Karena itu Tuhan kata, lihat, aku punya planning indah. Di end-nya itu luar biasa. Tapi manusia tidak dapat menyelami. Kenapa? Karena tidak mau kumpul dengan salah satu pembuka rahasia. Itulah Yesus. Sekarang kita seperti gambar ini memang banyak menangis. Kata Tuhan, bukannya kita orang Kristen senang-senang terus. Tidak, Tuhan berkata, berbahagialah kamu yang berduka cita. Ya, celaka jikalau kamu tertawa terus. Ini firman Tuhan. Jadi orang Kristen yang benar itu bukannya tertawa. Sekarang ini pelajaran berkata, ayo tertawa terus. Saya pikir, saya kok juga ngalami, iya tertawa. Senang karena janji Tuhan. Tapi juga banyak menangis. Air mata. Istimewa di bawah kaki Tuhan. Untuk merubah hidup. Menangisi diri. Banyak orang tidak menangisi diri, menangisi masalah. Tapi kita mesti menangisi diri kita. Nangis. Kalau masih ada pikiran yang gak benar, dosa, kita mesti nangis. Nah itulah, sekarang ini memang kita seperti mengikuti jalan salib. Tapi nanti akan berubah menjadi mahkota. Menjadi kemuliaan. Karena itu jangan takut jalannya Tuhan.
saya memberikan ini supaya banyak orang Kristen masih tidak mengerti. Kalau Tuhan itu betul pencipta, dia punya rencana. Lengkungan 1, 2, 3, 4 itu sampai 6 itu, saudaraku, 1000 tahun, 1 milenium. Jadi dari Adam sampai kita sekarang ini mendekati 6000 tahun. Ya. Setelah itu, what next? Allah pasti akan datang. Nah, kedatangan Tuhan ke dunia ini untuk mendirikan yang disebut kerajaan sorga. Karena itu Injil Matius, khusus Injil Matius menulis selalu kerajaan sorga. Injil yang lain gak ada loh. Jadi jangan salah. Hanya Injil Matius menuliskan kerajaan sorga. Yang lain kerajaan Allah. Tapi Injil Matius kerajaan sorga, kenapa? Karena dia ini khusus sebetulnya diberikan pada umat Yahudi yang menantikan Mesias. Kerajaan betul-betul di bumi. Ya. Namun waktu Yesus datang, loh kok enggak bukan raja? Kok begini? Kok malah disalib? Nah, mereka enggak ngerti masih. Ya. Karena Yesus harus lebih dulu menebus dosa, memperbaiki manusia, merekrut apa itu? Warga kerajaan sorga. Jadi warga kerajaan sorga bukan punya otot, punya ilmu, bukan. Yang punya hati yang benar, yang tulus. Itulah warga kerajaan sorga. Karena itu Tuhan datang ke dunia ini untuk mengubah hati. Mengubah hatimu, hatiku. Nah, nanti dia akan mendirikan satu kerajaan yang disebut kerajaan 1000 tahun. Disitulah di bumi ini nanti betul-betul Tuhan perintah damai. Kalau ada yang bikin onar, langsung dibunuh mati saat itu. Itulah pemerintahan tangan besi. Dan setelah finish, maka masih ada ujian lagi. Setan dilepas oleh Tuhan sekali lagi. Dan mengacaukan, menarik banyak orang berontak sama Tuhan. Lalu Tuhan habiskan mereka semua. Lalu dicipta oleh Tuhan langit dan bumi yang baru. Dan itulah yang namanya zaman yang kekal selama-lamanya. Nah, ini kita mesti mengerti. Ya, nah, untuk itu Tuhan membuat satu program untuk mencapai zaman yang kekal itu, di mana saudara nanti akan mengalami kemuliaan. Programnya itu disebut program penebusan, dan itu dilakukan melalui Yesus. Karena Yesus inilah yang bisa mengubah manusia berdosa untuk menjadi manusia yang dibenarkan dan menjadi orang benar, ya. Nah, tujuan akhir yang indah daripada program Tuhan itu adalah kekal dan indah. Karena itu sayang, banyak manusia justru menolak Sang Penebus ini, yang merencanakan yang terbaik bagi manusia. Supaya manusia yang berdosa, yang hina. Kenapa hina? Coba aja, akhirnya mati di mana? Dibuang. Baunya bukan main. Mana ada orang mau simpan mayat? Pasti dibuang. Tapi bersyukur melalui berita Injil, yaitu berita tentang Yesus yang inkarnasi, yang mati, lalu dia bangkit, naik ke sorga, akan datang kembali. Itu membuat kita melek, terbuka. Oh, jadi Tuhan ini memberi teladan contoh, ya. Dan teladan itu, program itu secara menyeluruh, overall gitu, overall program itu dinyatakan dalam hari-hari raya orang Yahudi. Jadi itu caranya Tuhan, selalu yang bisa dilihat, nanti yang tidak kelihatan. Ya, ternyata program secara yang bisa dilihat itu nanti untuk yang tidak kelihatan. Jadi lebih dulu yang jasmani, baru rohani.
Itu kriteria dalam 1 Korintus 15 ayat 46. Segala perkara itu mesti jasmani dulu supaya melek orang, oh begitu. Nah itulah, itu nanti Tuhan juga begitu. Karena itu Tuhan memberi contoh, ulat berubah jadi kupu-kupu. Itu kan jasmani. Nah itu program Allah untuk kita. Ulat menjijikkan, tapi berubah nanti indah. Kita juga begitu. Iya. Kita ini manusia yang hina, kotor, bikin rusak seperti ulat. Tapi nanti bisa diubah Tuhan. Tapi mesti lockdown. Nah itu. Ya, masuk ke pompong dulu. Karena itu dengan adanya COVID ini baik kita belajar lockdown supaya masuk ke pompong semua. Yo, karena itu jangan lockdown di rumah malah waduh saudara mencari bahan, lihat bacaan-bacaan yang enggak benar. Justru mencari Tuhan, karena Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Nah, saya memulai dengan program Allah ini dengan dasarnya. Apa dasar program Allah penebusan itu? Yaitu perhentian lebih dulu. Kalau sudah tidak bisa berhenti hatimu, mana bisa bersuka cita. Namanya hari raya itu mesti hari yang penuh sukacita. Ya. Jadi perhentian itu dasar hari-hari raya dari Tuhan. Karena itu saudaraku, khusus dalam kitab Imamat pasal 23, nanti saudara baca di rumahku, masing-masing coba teliti, mulai teliti. Oh, ternyata ada 7 hari raya. Ya. Tapi sebelum Tuhan bicara tentang 7 hari raya ini, Tuhan memberi mukadimah. Mukadimah. Preamble lebih dulu. Ini loh. Bagaimana kamu bisa berhari raya? Dan itu ditulis Imamat 23 ayat 1-3. Banyak orang penafsir Alkitab ini hari raya pertama. Bukan, ini bukan hari raya pertama. Ini dasar dari mengadakan hari raya. Nah coba dibacakan 3 ayat ini, tolong. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Ya, dari awal Tuhan sudah memberitahu bagaimana sudah membagi waktumu. Waktu untuk jasmani, Tuhan tidak larang, harus bekerja. Kalau enggak kerja, kata Tuhan, jangan apa? Jangan makan bahkan. Betul? Tapi ingat, kamu jangan terus bekerja. Nah banyak orang kerja non-stop terus. Pokoknya gimana, mumpung saya masih muda, kerja dulu habis-habisan. Loh, justru masih muda ini harus punya konsep yang baik untuk yang kekal. Jangan terus-terusan bekerja. Karena di sini katakan Tuhan kata 6 hari boleh. Kamu ini boleh melakukan. Tapi hari ke-7 itu kamu berhenti. Penuh. Nah, baik bukan? Manusia dikasih 6, Tuhan cuma minta 1. Ini pun manusia mau menyikat yang 1. Mau diambil semuanya. Sama dengan uang. Tuhan kasih kita berkat, tapi kita mau pakai semua. Kita tidak mau kasih 1/10. Nggak mau. Banyak orang Kristen masih tidak. Wah itu Taurat. Enggak lah. Menurut kerelaan saja. Ya tapi ini hukum kerajaan. Aneh. Kalau itu Taurat, maka Abraham melakukan sebelum Taurat.
Dia kasih perpuluhan. Itu sebelum Taurat. Ya. Yakob juga melakukan sebelum Taurat. Jadi aneh. Kalau orang berkata itu Taurat, bukan. Itu hukum kerajaan. Nah, hukum kerajaan ini juga minta. Bukan hanya uang yang kamu harus beri pada Tuhan. Waktu sekarang. Jangan diambil semua waktu itu. Waktu itu juga untuk Tuhan. Ya, 6 hari kamu boleh pakai, tapi 1 untuk aku. Kenapa? Karena kamu mesti berhenti supaya bersekutu. Dan Tuhan maksudkan bukan bersekutu biasa, tapi pertemuan kudus. Ini berarti bukannya bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama dalam kekudusan. Ini namanya pertemuan kudus. Hari Sabat atau hari perhentian bukan hari raya pertama, bukan. Seperti beberapa penafsir. Tapi hari Sabat atau yang disebut perhentian adalah peraturan, ya. Peraturan yang harus dilakukan secara rutin loh. Karena itu ada Sabat mingguan. 1 hari harus berhenti, ya, untuk seminggu. Harus itu, ya. Lalu nanti setelah itu Tuhan meminta setelah kamu melakukan, nanti kamu harus 1 tahun. Wah, kalau mingguan orang Yahudi melakukan. Tapi begitu Tuhan minta 1 tahun, oh no. Gimana daganganku? Karena itu sekarang ini latihan, lockdown untuk para pebisnis yang sekarang ini ada yang ngomel. Kenapa kok begini? Kok kita nggak bisa bisnis? Dulu peraturan orang Yahudi lebih keras. 1 tahun libur. Tapi inilah yang dilanggar. Dan mereka tidak pernah melakukan. Karena dilanggar, akhirnya mereka ditawan ke Babel. Akibat itu. Nah, kenapa begitu? Karena itu untuk melatih. Melatih apa? Karena Tuhan mempunyai maksud rohani sebetulnya. Dengan latihan berhenti ini, makanya COVID ini bagus. COVID lockdown ini bagus untuk melatih kita berhenti. Juga untuk rekan-rekan saya, pendeta-pendeta yang terus muter, terus kemana undangan. Ayo coba berhenti di bawah kaki Tuhan. Kasih waktu melayani Tuhan, bukan melayani gereja, bukan melayani jemaat, tapi melayani Tuhan. Ya. Jadi maksud Tuhan kamu juga harus berhenti. Hamba-hamba Tuhan juga mesti berhenti melayani Tuhan, memuji Tuhan. Nah, maksud Tuhan supaya hati kita ini terfokus pada Sabat milenium. Jadi 1 hari, 1 tahun, 1000 tahun. Ya. Itu namanya Sabat kerajaan 1000 tahun. Itu nanti akan dialami oleh orang-orang yang percaya konsepnya Tuhan ini. Nah, hari ke-7 disebut hari Sabat. Hari perhentian full, penuh. Dan dikatakan hari pertemuan kudus. Secara rohani apa itu? Secara rohani itu adalah perhentian dalam hatimu, penuh. Yang dikenal dalam perjanjian baru, damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Kalau dalam bahasa asli itu shalom. Nah itu, shalom itu artinya juga selamat, juga gembira, damai, senang, pokoknya shalom. Nah, kalau kita hidup dalam dosa, maka kita tidak mengalami yang disebut shalom, damai sejahtera, tapi tertekan. Nah, inilah hidup dalam dosa. Ya, karena itu Tuhan mau membenarkan kita dengan apa? Obatnya. Seperti COVID ini dicari obatnya terus. Nah, ini ada kabar baik katanya sudah diketemukan.
Tapi ada satu obat yang paling hebat untuk dosa, yaitu darah Yesus. Dengan darah Yesus dosa kita disucikan oleh Tuhan. Ya. Nah, saudara, setelah kita dibenarkan oleh karena darahnya itu, kita diampuni berarti tidak dihukum. Tapi kalau dibenarkan berarti kita diposisikan seperti sudah nggak pernah salah gitu. Benar. Nah kalau sudah benar ini, akibatnya apa? Damai hatimu. Berubah. Wajah yang cemberut terus menjadi sukacita. Dan itu memang programnya Tuhan. Lebih dulu mesti benar dulu. Karena itu Yesaya 32 ayat 17 mengatakan seperti ini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Iya. Jadi prosesnya dimulai tentu dari percaya. Orang percaya kepada Yesus, percaya apa? Allah menjadi manusia. Sehingga dengan itu bisa mengeluarkan darah. Nah, darah inilah untuk menebus manusia. Nah, kalau sudah ditebus, baru dia bisa dibenarkan, justified. Ya, bukan hanya diampuni, tapi nanti dibenarkan. Seperti Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita dibenarkan karena iman. Jadi dasarnya percaya dulu. Kalau sudah percaya, dibenarkan. Nah kalau orang sudah dibenarkan, seperti kalau saudara lagi sidang di pengadilan, sudah tunggu putusan hakim terakhir, tok itu apa? Begitu tok, tidak bersalah, sukacita. Ya, karena itu kalau disidangkan begitu, orang semua melihat gimana ini putusan terakhir gimana. Kalau hakimnya berkata not guilty, tidak salah, damai sejahtera. Tapi ini pribadi. Karena itu lebih dulu kita mesti alami secara pribadi, sendiri-sendiri. Karena itu sekarang ini kalau saudara menjadi pengusaha atau siapa saja pendeta sekalipun, kalau hidupmu nggak damai, something wrong, pasti salah. Sudah, kita jangan cari dalih. Lebih baik kita dalam masa ini kita diam, lalu kita mulai tanya sama Tuhan, Tuhan, apa toh Tuhan? Nah, kalau sudah mau terbuka, Roh Kudus itu akan masuk lebih lanjut. Itu caranya Tuhan. Dia tidak sekaligus, dia mesti ketuk dulu. Kalau engkau mau membuka, oke, saya mau mengaku, oke, nanti Tuhan beritahu. Apa toh? Kadang-kadang kita merasa benar. Aku yang benar. Ya. Karena itu pertengkaran suami istri kan begitu. Kalau sudah merasa benar dewek, wah sudah paling sulit ketemu. Paling sulit. Karena merasa benar. Iya. Orang tua dengan anak juga begitu. Saling menyalahkan. Sama seperti Adam dan Hawa dulu, saling menyalahkan. Ya, saudara. Nah, kita tahu, kalau kita dibenarkan, tapi mesti lalu menjadi hamba kebenaran. Banyak orang sudah dibenarkan oleh Tuhan, tapi nggak mau jadi hamba kebenaran. Nah itu lain. Dibenarkan itu artinya dibebaskan dari tuntutan dan sekarang seperti tidak salah. Tapi lebih lanjut bagaimana? Nah Roma 6 ayat 19 ini memberitahu kepada kita. Perhatikan kata ini beda loh ya. Kalau tadi dibenarkan, sekarang kamu harus mau sendiri. Nah ini beda. Coba bacakan.
Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kalau Tuhan kata harus menyerahkan, itu haknya siapa? Perintah Tuhan atau kamu yang harus melakukan? Banyak orang pikir semuanya dari Tuhan. No. Kita juga mesti respons. Karena itu di sini katakan demikian hal kamu sekarang, now. Kamu harus menyerahkan anggota tubuhmu. Kamu jangan tidak responsif. Ya nanti Tuhan sudah menyelamatkan saya. Tapi tubuhmu kau pakai untuk yang enggak benar. Mana bisa selamat, doktrinmu hebat. Bagaimanapun, saya diajari pasti. Siapa bilang pasti? Kalau sudah tidak mau jadi hamba kebenaran. Sekarang bukan hanya dibenarkan, tapi menjadi hamba kebenaran. Yang membawa kamu kepada pengudusan. Ini. Pengudusan itu artinya pemisahan. Dipisahkan kamu. Dari teman-temanmu yang salah dan sebagainya. Dipisahkan. Ya. Dan kalau sudah begitu, ini beda. Perhatikan. Sekarang Kolose 1 ayat 2 dan 1 Petrus 5 ayat 14. Lain dengan tadi yang dimana kamu dibenarkan, kamu beroleh damai sejahtera. Itu pribadi. Tapi coba Kolose 1 ayat 2 ini. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Nah, kata-kata ini kepada siapa? Ini bukan pribadi. Ini untuk jemaat. Ya. Kepada saudara-saudara yang kudus. Ya, dan yang percaya. Jadi jemaat, damai sejahtera Allah menyertai kamu, bukan satu orang, dua, tidak, tapi menyertai gereja. Ya. 1 Petrus 5 ayat 14. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Wow. Amin. Iya, sekarang damainya bukan pribadi-pribadi. No, melebar. Nah ini yang Tuhan mau begitu. Seperti tadi Sabat, ya, mingguan, nanti Sabat tahunan. Artinya perhentianmu itu mesti makin besar. Bisa menampung lebih banyak orang. Jangan berhenti dewek. Seneng sendiri. Pokoknya aku sama Tuhan jos kok. Ini banyak orang begitu. Aku enggak merasa kok. Tapi dengan orang lain masih bertengkar terus. Wah, itu bukan damai sejahtera Allah. Tapi banyak orang karena enggak mengerti pengajaran ya begitu. Merasa sudah baik, sudah mencapai. Karena dia merasa memang damai. Tapi damai untuk pribadi. Banyak suka sendiri. Begitu kumpul sama orang, saya enggak cocok. Kumpul sama orang, enggak cocok. Apalagi yang kumpul yang pernah ada sesuatu perbedaan. Atau yang menegur, sudah lebih enggak cocok. Ini fakta. Ayat ini berkata, damai sejahtera menyertai siapa? Kamu sekalian. Ya. Jadi sudah mesti percaya, dibenarkan. Ya. Lalu saudaraku dibenarkan, saudara mesti jadi hamba kebenaran. Lalu saudara itu masuk dalam kelompok pengudusan, kau dipisahkan. Dan ini damai sejahtera yang bersama. Luar biasa. Saudara, jadi rentetan ayat-ayat ini menunjukkan akibat dari iman. Memang hebat iman itu. Iman itu dasar.
Ya. Nah, iman pada siapa? Pada Allah yang menjadi manusia. Hasilnya pertama dibenarkan. Maka ia hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ya. Tapi ini pribadi ini. Ya, pribadi. Dan kalau dia merelakan diri menjadi hamba kebenaran, nah ini beda ya. Tadi dibenarkan tapi sekarang menjadi hamba kebenaran. Apa itu hamba kebenaran? Taat kepada firman. Kalau orang sudah mulai taat pada firman, maka firman Tuhan berkata berdamai, ampuni dan sebagainya. Saudara bisa kembali kumpul dengan orang yang pernah melukai hatimu, itu tanda kemajuan. Jadi jangan merasa plong hatiku, ya plong tapi orang lain masih tidak plong dengan Anda. Ini yang terjadi, menyedihkan. Karena itu kalau saudara taat, ada next blessing. Apa next blessing? Yaitu engkau itu dikuduskan. Ya. Dan menguduskan. Tadi dikuduskan itu, Roma 6 ayat 19 menjadi hamba yang bawa kepada pengudusan. Tapi kalau sudah baca dalam 1 Petrus 1 ayat 22, kalau sudah taat itu bukannya dikuduskan, tapi saudara menguduskan. Ya, menguduskan apamu sekarang? Jiwamu. Makanya yang pertama saudara itu dibenarkan itu spiritmu. Sehingga engkau free. You have a free spirit. Roh yang merdeka. Tapi jiwamu belum. Pikiranmu masih benci sama orang dan sebagainya. Nah ini juga mesti dibersihkan. Siapa ini sekarang tugasnya? Bukan nyerahkan sama Tuhan, jiwamu itu juga urusanmu dengan pertolongan Tuhan. Kalau engkau tidak melakukan, jiwamu tetap jelek. Karena itu banyak orang Kristen sudah dibaptis dan sebagainya, sudah jadi orang Kristen, tapi masih ya bertengkar, ya marah-marah, ya kelompok-kelompokan, ya saling membenci dan sebagainya. Masih banyak. Kenapa? Karena tidak menguduskan dirimu. Nah menguduskan ini, saudara mesti melakukan pemisahan terus kepada yang salah. Pikiranmu yang salah, tadi gak mau memaafkan dan sebagainya. Gaya hidupmu mementingkan diri sendiri, iri hati. Karena ini semua sumber pertengkaran. Apa itu? Mementingkan, egois. Nah ini mesti diubah sampai hatimu itu menjadi hati yang kudus, clean heart. Hati yang kudus. Siapa itu? Orang yang taat firman Tuhan, hatinya, jiwanya itu nanti kudus. Nah kalau jiwanya sudah kudus, maka Tuhan berkata, damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Ya, jadi bukan lagi damai pribadi dengan Allah, tapi persekutuan yang penuh damai. Karena ini yang kelihatan. Mungkin kalau engkau secara person sendiri tenang, tapi begitu kumpul sama orang nggak tenang. Fakta loh. Banyak orang tidak mau hadir. Ada dia kok. Mau. Ini saya melihat di jemaat. Orangnya sudah percaya dan tenang. Tapi begitu kumpul sama orang, nggak tenang. Berarti damainya baru di spiritnya. Belum sampai di jiwanya itu berubah. Khususnya pikirannya berubah, perasaannya berubah, kehendaknya berubah. Nah, itu namanya persekutuan yang penuh damai. Dan kalau saudara mengalami begitu, damai sejahtera, kata Tuhan, menyertai kamu sekalian. Siapa? Yang berada dalam Kristus.
Saya memberikan gambar di situ, dimulai di keluarga dulu. Gimana? Jangan jauh-jauh, suami istri aja dulu. Kita kan mesti sering melakukan perdamaian, betul? Masa toh sudah nggak pernah tengkar. Tapi setelah bertengkar gimana? Berdamai enggak? Atau lama damainya? Nah kalau sudah biarkan begitu nanti bisa itu melebar. Karena itu mulai di keluarga dulu. Nanti baru kita bisa sesama. Banyak orang sesama kelihatan bagus, tapi di keluarga jelek. Itu rapuh. Startnya di keluarga dulu. Ya. Nah, disebut hari raya itu kalau persekutuan dari banyak orang. Betul nggak? Sudah berhari raya sendirian. Apa hari raya apa itu? Makan enak sendirian. Ya. Tapi kalau kita berhari raya itu rame-rame. Itu namanya dalam suasana damai sejahtera dari Allah. Jadi bukan damai yang dunia berikan sementara. Dan ini yang Tuhan maksudkan dalam surat Ibrani 12 ayat 22. Suatu kumpulan yang meriah dari jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di kota Allah yang hidup. Wih. Nanti semua orang yang sudah mendamaikan diri dengan Allah secara pribadi, spirit, lalu juga jiwanya juga sudah dengan sesama selesai. Satu kali nanti kita sama-sama di sorga. Wih, ramainya dikatakan kumpulan yang sangat meriah, bukan main. Nah, tentu semua itu ada proses. Prosesnya melalui 7 hari raya, itu harus. Dan Tuhan berkata melalui Amosku, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya pada hamba-hambanya para nabi. Jadi sebelum terjadi fakta, Tuhan itu kasih keputusan. Ya, karena itu yang dulu yang dilakukan oleh Israel itu jasmaniah, ya, harafiah. Bayangan, karena itu mereka korbannya domba. Tapi ini sekarang Tuhan reveal, artinya dibuka selimut itu. Nah kalau sudah dibuka jadi kenyataan. Domba itu kenyataannya siapa? Yesus yang disalibkan, anak domba Allah. Nah ini kita masih mengerti. Jadi memang seringkali manusia itu baca perjanjian lama seringkali dihapus. Saya rasa keliru besar. Di situ harta karun tapi tersembunyi yang harus dibongkar. Ya, baru sudah melihat keindahannya. Nah, Ibrani 10 ayat 1 bacakan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Iya, hukum Taurat itu hanya bayangan. Jadi kalau ada bayangan, mesti ada objeknya yang membuat bayangan itu. Nah, seperti itu, ya. Jadi hukum Taurat itu bayangan. Injil itu kenyataan. Ini bukan berarti hukum Taurat nggak perlu. Loh, masih banyak yang belum jadi kenyataan, yang belum ditulis dalam Injil. Sebab Tuhan berkata dalam Injil Yohanes, itu Injil yang terakhir, masih banyak yang aku katakan pada kamu, tapi tidak ditulis. Betul? Tidak tulis di mana? Lo ada. Lo adanya di mana? Ya di perjanjian lama. Nah banyak orang nggak mau gali ke situ. Dia berkata yang penting ini sekarang perjanjian baru. Yang lama nggak perlu dibaca. Salah besar saya berkata. Ya, justru yang tersembunyi itu banyak yang di dalam perjanjian lama.
saudara. Karena itu dasar hari raya itu hari Sabat. Nah itu bayangan apa Sabat itu berhenti. Itu artinya perhentian jiwa. Sabat, hari Sabat, tahun Sabat, dan semuanya itu hari ke-7. Kenapa 7? Nah inilah angka. Nah ini lagi, kenapa kok hari ke-7? Ya, karena di situ ada rahasia. Hari ke-7 itu, 7 itu angkanya Roh Kudus. Mari kita baca Wahyu 4 ayat 5. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Itulah ke-7 roh Allah. Dulu waktu saya belum mengerti memang kok 7 roh Allah ini ya apa toh? Jadi apakah roh Allah itu 7? Bukan. Ya. Angka 7, angka Roh Kudus. Angka 7 menunjukkan harmonis. Karena itu sudah lihat keyboard itu. Keyboard itu tonnya berapa? 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Lalu setelah itu ya do lagi. Harmonis. Dari 7 itu lalu bisa membuat harmonisasi. Nah ini seperti juga dengan pelangi. Apa toh pelangi itu? Warna putih sebetulnya. Loh kok bisa merah? Nah itu pembiasan. Loh kok bisa hijau? Pembiasan. Loh kok bisa ungu? Pembiasan. Karena itu kita anak-anak Tuhan mesti seperti itu ya. Ada yang punya ini, karunia ini, karunia ini. Tapi jadi satu. Satunya ini mesti putih. Tulus. Banyak orang yang jadi satu tapi nakal. Dia kepingin jadi satu tapi punya etikat yang buruk. Saya dulu di SD diajari coba bikin lingkaran dibagi 7 segmen. Lalu kasih warna pelangi itu. Lalu kamu putar. Ya, dari kardus waktu itu. Kita gambar semua dengan warna pelangi. Setelah itu disuruh muter cepat. Sekarang kamu lihat apa warnanya? Putih. Loh. Yang belum pernah praktek, coba tahu dipraktekkan kalau nggak percaya. Warna matahari itu putih, lalu kena bias, lalu jadi pelangi. Nah, karena itu ini pekerjaan Roh Kudus. Ya. Karena itu Roh Kudus itu membuat anak-anak Tuhan yang dikuasai, perhatikan itu, yang dikuasai. Yang mau jadi hamba kebenaran, karena roh Tuhan ini roh kebenaran, itu nanti bisa harmonis. Nah apa itu 7 roh Allah? Nah 7 roh Allah itu pengungkapannya dalam perjanjian lama. Nggak ada di perjanjian baru. Supaya lebih jelas, ya, ada tulisan kaki Dian di perjanjian baru. Tapi kalau ditulis tentang pelita kaki Dian yang lebih komplit, perjanjian lama. Dari apa misalnya, harus diapakan, harus ditempa, dari 1 bongkal loh. 1 talenta, tidak boleh dipatri, dipukuli terus, langsung jadi begini. Itu kalau enggak, jenius banget. Mana bisa? Sekarang coba suruh bikin di sini. Di patri. Apa? Silver. Enggak bisa murni semua. Tapi kalau Tuhan suruh, nah untuk itu beri hikmat Roh Kudus. Besaliel, Aholiab. Ini tokonya Besaliel itu. Dia yang membuat bagaimana dari 1 bongkah ini bisa jadi seperti ini. Ini gambar yang simpel loh. Mesti ini ada bunga, ada kelopak dan sebagainya. Ya. Nah coba kita baca Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan.
Dan Tuhan menempatkan itu ada komanya, ada dannya. Ya, coba perhatikan. Saya mesti menoleh ke belakang sekarang. Roh Tuhan akan ada padanya. Ini bisa nubuat untuk Yesus mestinya, bagi N-nya mesti besar. Pada Yesus, itu roh ketuhanan. Ya, roh Tuhan ada padanya. Lalu roh hikmat dan pengertian. Lalu apa? Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan coba perhatikan sekarang. Ini roh Tuhan ini yang paling tengah ini. Kalau di sini ada 12 kelopak kuntum kembang. Kalau sini 9. Jadi 9 kali 6, 54. Plus 12, 66. Angka apa itu? Angka Alkitab. Ya, 66. Jadi di pelita ini, kamu bisa jadi pelita ini kalau kamu nurut firman Tuhan. Ya. Saudara, roh Tuhan artinya apa, Sku? Yesus harus dijadikan Tuhan lebih dulu. Kalau kamu menjadikan Yesus Tuhan, kamu harus jadi hamba. Hamba apa? Hamba kebenaran. Nah, kamu mesti mau benar, aku kasih perintah. Nanti jangan, perintah Tuhan itu Taurat. Waduh. Banyak orang sekarang kalau sudah berisi perintah itu dianggap Taurat. Tuhan datang bukan untuk meniadakan Taurat. Tidak. Ya. Jadi roh Tuhan, kamu jadikan Yesus itu Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau kamu nurut, taat, maka kamu mendapat hikmat. Roh hikmat ini yang membuat kamu bisa mengerti. Karena itu dan. Roh hikmat dan. Ini hikmat pengertian. Keempat, roh nasihat dan roh keperkasaan. Jadi 4 gandeng sama 5. Artinya, kalau kamu bisa mudah nerima nasihat, rohmu perkasa. Kenapa roh manusia seringkali kalau kena omongan sedikit, loyo, lemes, kecewa. Ini banyak terjadi anak-anak Tuhan. Ya, dikerasin sedikit sama pimpinan, pemimpinku kok bikin tidak manusiawi. Kenapa, Sku? Karena suka menerima nasihat. Kalau enggak terima nasihat, tidak perkasa. Roh pengetahuan, saudara makin tahu siapa itu Tuhan, maka timbul takut akan Tuhan. Nah, jadi DN-nya itu mesti ini, outputnya, takut akan Tuhan. Kalau orang sudah takut akan Tuhan, kata Tuhan, dia bijaksana. Karena itu jeritan hati Tuhan. Kapan ya anak Tuhan itu bisa takut akan Tuhan? Bukan takut virus. Sekarang ini banyak anak Tuhan takut sama virus lebih dari takut akan Tuhan. Ya, karena kelihatan, kalau model begini kelihatan. Lalu ya sifat egoisnya muncul. Lihat aja, toko-toko diborong sama orang-orang kaya. Saya pikir ini mau bikin masalah apa? Karena nggak takut sama Tuhan, nggak ingat orang lain. Saudara, masker sampai harganya, kenapa, Ya karena tidak takut, ambil keuntungan. Hanya saya setuju dengan Pak Jokowi. Kalau yang begitu, hukum mati. Itu benar itu. Ya.
Mari, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kita mohon Roh Kudus, tolong kami. Karena yang bisa membuat hari raya itu Roh Kudus yang menuntun kami. Karena itu mari kita berkata, Tuhan, kami mempunyai hati untuk menjadi satu. Jadikan kami satu, Tuhan, oleh Roh-Mu. Berikan di hati kami hati yang penuh kecintaan, supaya kami bisa menjadi satu, menyenangkan hati Tuhan. Jadikan kami satu oleh Roh-Mu, Tuhan. Berikan di hati kami penuh kecintaan, satu di dalam maksud, satu pengharapan, supaya yang terhilang dapat diselamatkan. Jadikan kami, jadikan kami satu oleh Roh-Mu, Tuhan. Berikan di hati kami penuh kecintaan, satu di dalam maksud, satu pengharapan, supaya yang terhilang dapat diselamatkan. Malam sebelum Yesus berpisah dari murid-muridnya, dia membasuh kaki murid-muridnya. Dan dia berpesan, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jikalau kamu melakukan, maka dunia akan tahu. Sekarang dunia tahu denominasi si A, si B. Tapi seringkali tidak bisa mengerti Tuhan. Karena antar kami sendiri, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, saling menjatuhkan, iri hati, dan sebagainya. Mari kita semua bertobat dan kita berkata, Tuhan ampuni kami. Kami bodoh,
Kami bukan meninggikan Tuhan. Kelihatannya meninggikan Tuhan, tapi sebenarnya meninggikan denominasi kami, sinode kami. Ampuni kami semua. Tolong kami semua. Jemaat Tuhan sampai pada pelayan Tuhan. Kami mau meninggikan hanya Yesus. Karena Engkau yang menebus kami. Nyanyikan dari hatimu yang sudah berbalik. Tolong Tuhan. Tolong Roh Kudus. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Oleh Roh-Mu Tuhan, berikan di hati kami penuh kecintaan, satu di dalam maksud, satu pengharapan, supaya yang terhilang dapat diselamatkan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Glory, sembah Tuhan. Rindukan persekutuan yang lebih indah. Oh Yesus, Engkau yang harus terutama, Yesus. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau saja, Engkau penebus kami. Engkau penebus kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan, marilah bentuk kami. Biar tangan-Mu yang akan mengubah hati kami. Amin. Tuhan, supaya semua kerikil, hal-hal yang kotor, Yes. rasa benar diri sendiri, kebenaran kami, doktrin kami,
kami mau bukan utamakan, tapi kami mau tempatkan Engkau Yesus di atas segala-galanya. Amin. Hanya Engkau yang menjadi kepala, Amin. barulah kami bisa menyatu. Biar kami semua berkata kami bukan kepala Tuhan. Amin. Engkau kepala kami. Yes. Dan kami mesti pakai pikiran-Mu, perasaan-Mu, dan kehendak-Mu. Yes. Jesus. Bapa di sorga, jelmahkan firman-Mu dalam batin kami. Kepada semua pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat Tuhan, siapapun yang mau percaya kepada Engkau, ubahkan kami, supaya benteng-benteng keangkuhan kami Engkau robohkan Tuhan. Yes, Lord. Kami semua mau berubah. Biar di tangan-Mu lah Tuhan, kami letakkan diri kami. Seperti para tua-tua, 24 tua-tua yang meletakkan mahkotanya di bawah kaki-Mu. Biar kemuliaan kami sisihkan. Kami berkata hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Amin. Hanya Engkau yang layak. Amin. Menerima segala hormat, Yes. pujian, syukur, kebesaran, kemuliaan. Yes. Hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Teguhkan hati kami, supaya kami bisa melewati badai apapun yang terjadi. Karena itu janji-Mu, kerajaan-Mu tidak pernah akan goncang. Yes. Dan berkati semua Tuhan, pemerintahan kami. Tuhan, dari pusat sampai daerah-daerah. Pakai semua pemimpin kami, TNI, Polri, Tuhan, semua jajaran yang bekerja untuk kemanusiaan. Engkau tolong kepada kami semua. Nama-Mu dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Yes. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Dan siap kita yang percaya berkata bersama, Amin. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Ibadah Minggu Online akan diadakan 2 kali pada jam 8:30 pagi dan 5 sore melalui YouTube di @gptkao Semarang dan relay di Good News FM pada jam 10 pagi. Hai Nambah Kids, ikuti ibadah online ya setiap hari Minggu jam 10 pagi di channel YouTube Nambah Kids Church atau di IGTV @nambahkc atau di Facebook Nambah Kids New. Oke, untuk info lebih lanjut hubungi nomor WA 0821 3807 5254. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12 sampai 2 siang dan Minggu jam 10 sampai 12 siang di kantor Gembala Wilayah Tanah Mas. Dan Puri Anjasmoro setiap hari Minggu jam 9 sampai 10 di lobi pintu utama gereja.